Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan sedang berfokus untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya dengan segala kebijakan yang dapat mendukung terciptanya peluang investasi baik dari dalam dan juga luar negeri, di mana salah satu sektor yang akan dijajaki Republik Indonesia sebagai peluang investasi adalah sektor otomotif dengan teknologi yang diprediksi akan menjadi teknologi masa depan, yakni kendaraan berbasis listrik. Sejumlah perusahaan produsen kendaraan listrik pun dari mancanegara berbondong-bondong begitu ya merapat ke Indonesia untuk dapat berinvestasi di negeri ini. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam ambisi Republik Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik. Mari kita lihat sederet perusahaan otomotif yang menjajaki Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat dari sisi berbagai potensi ya untuk yang menunjang sektor otomotif, ini Indonesia tentunya juga apabila dikaitkan dengan kendaraan berbasis listrik, Indonesia ini diproyeksikan akan menjadi negara pusat produksi atau produsen kendaraan listrik di masa depan. Nah, bagaimana tidak seperti itu kalau kita lihat saat ini saja sudah ada sejumlah perusahaan yang secara terang-terangan telah mempublikasikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan membangun pabrik mobil listrik begitu ya dengan nilai investasi yang dikatakan ini besar dan juga spektakuler. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Toyota Group, di sini dapat Anda lihat Honda Group, Hyundai, dan juga yang terakhir di sini adalah Tesla ya yang masih dalam tahap pembahasan. Nah, beberapa waktu lalu kalau kita lihat Toyota Group ini yang terdiri dari Toyota, Daihatsu, dan juga Hino ini mempublikasikan bahwa pihaknya akan mengembangkan mobil listrik di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 28 triliun rupiah gitu ya, atau 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nilai investasi sebesar ini, Toyota juga menjelaskan bahwa minatnya untuk membangun mobil listrik di Indonesia selain karena potensi sumber daya, Toyota juga ikut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat mengurangi emisi dan juga mengurangi impor minyak bagi kendaraan-kendaraan bermotor. Selain Toyota, kita lihat ada produsen lain yaitu Honda yang telah menggelontorkan dana senilai 5,1 triliun rupiah. Dan tentunya merek Honda ini sudah bukan menjadi merek yang asing lagi ya bagi telinga masyarakat Indonesia, karena sama halnya seperti Toyota, produk kendaraan Honda juga sudah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia guna mendukung aktivitas maupun mobilitas masyarakat di tanah air. PT Honda Prospek Motor ini juga dikabarkan akan menaruh investasinya sebesar 5,1 triliun rupiah untuk pengembangan model baru ya. Jadi memang lebih banyak ke R&D, pengembangan model baru kendaraan roda 4 dan pengembangan-pengembangan lain yang berdasarkan dengan riset-riset yang dimiliki oleh sektor otomotif. Namun memang hingga kini belum diketahui juga dengan nilai investasi sebesar itu apakah Honda juga akan menjajaki pengembangan mobil listrik di Indonesia atau tidak. Karena hingga kini juga belum ada informasi resmi yang merujuk pada keterkaitan Honda dan pengembangan mobil listrik di Indonesia. Kita nantikan saja ya seperti apa. Nah, selanjutnya kita melihat ada Hyundai di sini yang menggelontorkan dana 21,8 triliun rupiah yang berminat juga untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Memang sudah santer terdengar begitu ya beberapa waktu lalu sebelumnya, karena kita ketahui Hyundai juga sudah menjadi merek yang dikenal dalam produk mobil listriknya di mata dunia. Dipublikasikan Hyundai akan menanamkan investasinya sebesar 21,8 triliun rupiah untuk pengembangan juga pengembangan mobil listrik, dikhususkan pada mobil listrik di tanah air. Karena kita tahu sebelumnya Hyundai juga sudah membangun begitu ya perusahaan baterai di wilayah Bekasi begitu. Nah, rencananya ini akan dibagi untuk 2 periode, di mana tahap pertama akan dikeluarkan tahun 2020 hingga 2021 dengan pencairan dana sebesar 703 miliar rupiah, dan tahap kedua yakni di tahun 2021 hingga 2022 dengan dana sebesar 805 miliar rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir ini merek yang sudah tidak asing lagi di dalam mobil listrik dunia, walaupun belum ada di Indonesia ya, tapi sepertinya sudah tidak asing di telinga Anda. Mungkin pemimpin perusahaannya yang lebih dulu Anda kenal yaitu Elon Musk ya. Ini adalah perusahaan milik Elon Musk, Tesla, yang memang dikabarkan akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Atas hal itu pula pemerintah Indonesia juga sedang
bersiap begitu ya untuk menyiapkan apa saja yang akan menjadi kebutuhan Tesla di dalam membangun pabriknya di Indonesia. Namun untuk nilai investasinya juga belum disebutkan karena diketahui di tahun depan Tesla dikabarkan baru akan membahas investasinya dengan pemerintah Indonesia terkait dengan rencana besarnya tersebut. Lalu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan nih, mengapa Indonesia kini jadi dilirik begitu ya sejumlah perusahaan otomotif besar untuk membangun mimpinya di tanah air? Karena tidak hanya dana ini saja yang dikeluarkan oleh perusahaan, besaran tanahnya pun yang dipersiapkan untuk pabriknya di sini juga sangat besar, seperti Toyota yang sudah mempersiapkan 250 hektar begitu tanah untuk pengembangan mobil listrik saja. Dan juga kalau kita melihat Hyundai pun juga di sini sudah mempersiapkan sekitar 77 hektar begitu ya untuk membangun mobil listrik ke depannya. Mari kita lihat di sini yang menjadi sasaran investasi kendaraan listrik begitu ya. Dan jawabannya tentu saja Indonesia memang memiliki potensi yang sangat besar begitu ya untuk menjadi primadona nikel begitu di mata dunia. Nah, tentunya yang menjadi bahan baku untuk membuat baterai listrik ini adalah tentunya nikel begitu sebagai sumber untuk menggerakkan mesin kendaraan berbasis listrik. Untuk nikel sendiri Indonesia juga telah menguasai sebanyak 27% dari pasokan dunia dengan potensi cadangan nikel Republik Indonesia ini mencapai 23,7% begitu ya atas cadangan dunia atau memiliki total cadangan sebanyak lebih dari 9 miliar metrik ton. Begitu, di mana di daerah di Indonesia sendiri yang ditemukan memiliki cadangan nikel paling banyak saat ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, begitu ya, Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara. Sudah dapat dipastikan karena potensi itulah mengapa perusahaan otomotif besar dunia berminat menanamkan investasinya di negeri ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya sejumlah investasi dari perusahaan besar ini tenaga kerja ataupun SDM Indonesia akan terserap dengan baik. Karena ini dikatakan juga oleh Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi benefit tidak hanya sumber daya alam tetapi juga bonus demografi begitu ya di Indonesia karena penduduk Indonesia yang memiliki usia produktif itu sangat banyak begitu ya. Inilah yang ingin diupayakan juga untuk menyerap tenaga kerja. Dan salah satu investor yang telah mempublikasikan di sini serapan tenaga kerja Indonesia untuk mengembangkan mobil listrik di tanah air adalah Hyundai begitu ya. Di mana dalam hal ini Hyundai berjanji akan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.500 orang untuk mewujudkan proyeknya begitu. Namun fakta lain yang juga dikhawatirkan oleh sejumlah pihak terkait industri mobil listrik di Indonesia yakni terancam matinya industri lain. Salah satunya industri komponen lokal karena mobil listrik memiliki komponen yang lebih sedikit daripada mobil konvensional. Dari sekitar 11.000 komponen di dalam mobil konvensional, mobil listrik hanya memiliki 3.000 komponen saja. Maka dari itu industri mobil listrik ini dikatakan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja yang juga berdampak pada serapan tenaga kerja yang minim. Selain itu, apabila nantinya industri mobil listrik semakin besar, bukan tidak mungkin tentunya pekerja yang ada di dalam perusahaan-perusahaan komponen pendukung khususnya juga harus tersisih atau di PHK karena demand dari produknya berkurang. Hal lain yang juga perlu diperhatikan terkait serapan tenaga kerja Indonesia, yakni pemerintah mengizinkan investor untuk membawa tenaga kerja asing dalam membangun mobil listrik di Indonesia. Karena diinformasikan pula bahwa SDM Indonesia masih memerlukan transfer teknologi dari para pekerja asing dalam hal pengembangan industri mobil listrik di tanah air. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya karena tentunya tantangannya sudah berada di depan mata juga. Pemerintah juga dituntut untuk membangun sumber-sumber pekerjaan baru apabila kemudian benar bahwa industri mobil listrik ini ternyata mendorong banyak pihak dan banyak pekerja ini akhirnya harus di PHK. Tetapi bagaimana ambisi Republik Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik akan kita lihat nantinya. Tapi sebelumnya selamat datang di masa depan.